Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali teman-teman yang sudah mengklik video ini. Terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan yang pertama kemarin dan kita akan memberikan jawaban serta pembahasan tiap-tiap soal. Nah, kemarin kita sudah memberikan pertanyaan dan soal kepada teman-teman, di mana pertanyaan pertama kemarin adalah personil kunci pada industri farmasi dapat dijabat oleh. Oke, di sini ada 5 pilihan. Pertama tadi ada tenaga teknis kefarmasian, apoteker, kemudian minimal S1 atau D4, minimal D3 farmasi, atau E1 kimia atau farmasi. Kita langsung saja ke jawabannya, ke pembahasannya. Nah, ini berkaitan dengan cara produksi obat yang baik. Nah, yang berkaitan dengan personil kunci. Oke. Di sini ada kriteria yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah dijabat oleh apoteker purnawaktu. Oke, jadi jelas ya, jawabannya adalah apoteker. Dan di sini memang apotekernya adalah apoteker purnawaktu, yang artinya bahwa dia tidak boleh menjabat di tempat lain atau dia harus kerja full time di industri tersebut. Nah, untuk soal kedua, kita sudah punya soal kedua. Di sini berikut prinsip cara produksi kosmetik yang baik. Jadi di sini CPKB materinya adalah ada 5 pilihan juga, dan di sini ada prinsip-prinsip yang sudah dituangkan di tiap-tiap pilihannya. Jadi kita tinggal memilih kira-kira mana yang menjadi jawabannya dan mana yang mungkin ternyata disalahkan di soal ini. Nah, kita lihat langsung dari soal pertama. Nah, untuk soal pertama ada sistem manajemen mutu, produksi, penyimpanan, uji klinik, dan non-klinik. Coba kita lihat kira-kira jawabannya ada atau tidak ya. Nah, sistem manajemen mutu ada, produksi kita lihat, oke, produksi juga ada, penyimpanan, oke, penyimpanan juga ada, uji klinik dan non-klinik ternyata tidak ada, jadi jawaban opsi A itu salah. Kita langsung saja salah, beri tanda salah ya untuk jawaban A. Jawaban B kita lihat ada personalia. Personalia tadi ada, audit internal, dokumentasi, dan kepemimpinan. Kita coba lihat bersama. Oke, di sini tidak ada kata kepemimpinan, jadi salah untuk opsi B. Kita lihat yang C-nya, sistem manajemen mutu tadi ada audit internal sumber air. Kita coba lihat lagi, sumber air apakah ada? Oke, sumber air tidak ada. Jadi untuk jawaban C juga salah. Kemudian ada D, personalia, produksi, penyimpanan, dan laboratorium. Kita lihat laboratorium apakah ada? Oke, ternyata tidak ada. Kita langsung saja salahkan untuk jawaban D ya. Otomatis pasti jawaban benar adalah jawaban E. Tapi kita pastikan sekali lagi, kita lihat. Oke, sistem manajemen mutu tadi ada peralatan, dokumentasi, penanganan keluhan. Kita lihat penanganan keluhan apakah ada? Oke, penanganan keluhan ternyata ada di prinsip terakhir. Oke, jadi jawaban yang benar di sini kita dapat pastikan bahwa jawaban yang benar adalah jawaban E. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya kita ke nomor 3, di mana soalnya adalah kriteria bangunan dan fasilitas yang benar pada lingkungan industri obat adalah kecuali, berarti jawaban yang salah ya. Kita coba lihat opsinya. Oke, itu kita bisa langsung lihat di opsi area produksi. Oke, di sini ada jawabannya di area produksi, di mana pipa, fitting lampu, titik ventilasi hendaklah dipasang untuk menghindari bentuk ceruk ya. Jadi ini yang harus dihindari. Kita lihat di opsinya kemarin, opsi kemarin itu hendaklah dipasang membentuk ceruk ya. Jadi opsinya itu bertolak belakang ya. Jadi seharusnya yang dihindari itu bentuk ceruknya, bukan membentuk ceruk. Jadi jawaban yang benar, karena memang di sini opsinya adalah yang kecuali atau yang salah. Jadi yang benar adalah jawaban A. Otomatis untuk B, C, D, E itu salah. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya.
Nomor 4. Untuk mengawasi persediaan dalam gudang dikenal prinsip rotasi barang, yaitu FIFO dan FIFO. Yang dimaksud yang benar terkait prinsip FIFO adalah Nah, ini ada 5 opsi di mana FIFO itu untuk jawaban A, barang yang mendekati kadaluarsa tidak dijual atau didistribusikan. Kemudian B, barang yang masuk dulu keluar lebih dulu. C, barang yang mendekati kerusakan dijual terlebih dulu. D, barang yang ditolak tidak didistribusikan. Dan E, barang yang berkualitas dijual terlebih dulu. Oke, kita langsung lihat untuk opsinya. Oke, nah di sini berkaitan dengan prinsip penyimpanan yang berkaitan dengan gudang ya. Oke, di sini dijelaskan terkait FIFO dan FIFO. Oke, untuk FIFO sendiri atau biasa dalam bahasa Indonesia disebut atau diartikan sebagai barang yang masuk dulu keluar terlebih dahulu, atau bahasa Inggrisnya first in first out. Kemudian ada FIFO, barang yang kadaluarsa terlebih dahulu keluar terlebih dahulu, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan first expired first out. Oke, jadi otomatis jawabannya adalah jawaban B ya, yaitu barang yang masuk dulu keluar terlebih dulu. Jadi ada kata I, ada O, ini in out. Itu perbedaannya. Kalau di sini yang FIFO itu ada E, ada O, itu expired out. Itu yang perlu teman-teman ingat. Oke, kita langsung ke nomor 5. 3 proses validasi yang dikenal dalam CPOB adalah, atau cara produksi obat yang baik adalah, nah kemarin ada 5 opsi. Pertama, validasi proses, metode analisa, dan validasi pengujian. Untuk B-nya, validasi proses produksi, validasi metode uji dan pembersihan. Untuk C, validasi produksi, metode analisa, dan pengujian. D, validasi proses, metode uji dan pengujian. E, validasi proses, metode analisa, dan pembersihan. Oke, jadi jawabannya mirip-mirip tiap opsi. Kita akan lihat ke pembahasannya. Oke, pembahasannya di sini ada validasi ya. Ada 3 yang betul. Yang pertama ada proses, metode analisa, dan pembersihan. Oke, proses, analisa, dan pembersihan. Coba kita lihat. Ada kata proses mana ini ya? Proses ini di jawaban A, D, dan E. Kemudian analisa di jawaban A ada. Oke, di C ada. Kemudian di E. Oke. Kemudian pembersihan. Pembersihan di B ada. Dan di E. Oke, otomatis jawaban yang benar adalah jawaban E. Karena dia mencakup semuanya. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Nomor 6. Jenis cemaran yang berpotensi menjadi kontaminasi dalam proses produksi pangan adalah, di sini ada 3. Ada mekanik, kimia, biologi. Mohon maaf. Di sini ada mekanik, kimia, dan biologi. Kemudian ada mekanik, kimia, fisik, mekanik, biologi, fisik, D, kimia, biologi, fisik, E, mekanik, logam, dan biologi. Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi ini kontaminasi di pangan ya. Sebenarnya bukan di pangan saja, tapi yang umum kita jumpai di pangan itu ada 3. Ada kimia yang pertama, ada biologi yang kedua, kemudian fisik. Oke, jadi untuk kimia itu biasanya racun yang biasa kita gunakan untuk beberapa jenis ikan atau tumbuhan itu bisa jadi kontaminasi, ataupun mungkin bahan pembersih di lingkup area produksi ya. Kemudian biologis ini berkaitan dengan mikroorganisme, kuman, virus, bakteri, jamur, dan sebagainya. Sementara kontaminasi fisik ini yang berkaitan dengan benda-benda yang bisa kita lihat atau benda-benda asing, seperti misalnya batu kerikil, kemudian rambut, ataupun mungkin serpian-serpian kayu yang bisa mengkontaminasi pangan. Oke, otomatis kita langsung saja lihat ke opsinya. Opsinya tadi kita bisa lihat ada
kimia, biologi, fisik tadi ya. Oke, jadi kita langsung saja lihat. Kimia itu, biologi dan fisik itu masuk di jawaban D. Oke, otomatis jawaban D adalah jawaban yang benar. Oke, kita langsung saja ke soal selanjutnya. Nomor 7, pernyataan yang benar terkait obat paten adalah. Oke, jadi di sini pengertian obat paten yang benar adalah, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini terlalu banyak kalau dibacakan satu persatu. Nah, di sini obat di peraturan yang berkaitan dengan Badan POM dijelaskan terkait dengan obat paten. Di sini sudah ada di nomor 15. Obat yang dilindungi paten adalah obat yang mendapat perlindungan paten berdasarkan undang-undang paten yang berlaku di Indonesia. Jadi ada kata intinya di sini adalah mendapat perlindungan paten berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Itu kata kuncinya atau keywords. Kita langsung saja ke jawaban yang tadi. Kita lihat untuk opsi A, obat yang mendapatkan perlindungan paten berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oke, karena A sudah sesuai dengan pengertian yang tadi, otomatis jawaban A adalah jawaban yang benar. Tidak perlu lagi dibaca sampai ke pilihan E-nya karena jawabannya udah muncul di opsi A ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 8. Yang dimaksud dengan narkotika adalah, oke, ini pengertian narkotika. Kita lihat lagi, undang-undangnya sama sebenarnya dengan obat paten tadi. Nah, di sini pengertian narkotika adalah zat atau obat. Oke, kita garis bawahi saja kira-kira informasi pentingnya apa. Zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Oke, jadi bisa dari tanaman dan tidak. Baik sintetis ataupun semi sintetis. Oke. Yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, itu informasi penting yang berkaitan dengan pengertian narkotika tersebut. Kita coba lihat di opsinya tadi. Nah, di opsinya, oke, kita lihat A, zat sintesis yang berkhasiat. Oke, otomatis salah ya, karena tadi bisa sintesis, sintetis, dan bisa semi sintetis. Oke, otomatis jawaban A salah. Kita lihat B, obat dengan zat aktif atau komposisi atau bentuk sediaan cara pemberian atau indikasi atau posologi baru yang belum pernah disetujui di Indonesia. Ini jawabannya salah, tidak sesuai. C, sediaan yang siap digunakan untuk mempengaruhi keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosa. Oke, ini juga salah ya. Kita lihat D, zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Oke, ini masuk. Oke, ada lagi bahan sintetis maupun semi sintetis. Oke, masuk juga yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran ya. Tadi hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, otomatis yang benar adalah jawaban E. Kita coba baca jawaban jawaban D ya. Kita coba lihat jawaban E-nya. Bahan alamiah. Oke, otomatis di sini E-nya salah ya karena hanya disebut bahan alamiah. Sementara untuk narkotika itu sendiri, dia bukan hanya berasal dari alamiah, tapi bukan alamiah juga bisa. Oke, otomatis kita sudah dapat jawaban nomor 8. Kita ke nomor 9. Serangkaian tindakan penyidik dalam hal untuk menurut dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya adalah pengertian dari. Oke, sini dijelaskan pengertiannya dulu di soal, kemudian kita di opsinya diberikan beberapa pilihan, kira-kira pengertian dari apa. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, di sini ada dua ya yang informasi penting terkait dengan pengertian. Di pasal 1 angka 5 KUHP itu ada pengertian penyelidikan ya. Itu serangkaian tindak penyelidik. Oke, jadi kuncinya buat teman-teman
Kalau proses penyelidikan itu tindakannya dilakukan oleh penyelidik. Jadi mirip ya antara pengertian atau proses dengan siapa yang melakukan. Oke, kita coba lihat untuk penyidikan. Penyidikan itu di angka 2, serangkaian tindakan penyidik. Oke, jadi itu sangat mudah sekali dibedakan mana penyelidikan, mana penyidik. Itu dibedakan dari orang atau siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Di mana tadi penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, sementara penyidikan dilakukan oleh penyidik. Oke, kita coba langsung lihat untuk opsinya. Nah, di sini tadi serangkaian tindakan penyidik. Oke, karena dia penyidik, otomatis jawabannya pasti penyidikan. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kalau misalnya dia kegiatan atau tindakannya di sini penyelidikan, otomatis mungkin jawabannya bisa C ya, tapi karena dia penyidik, maka kegiatannya adalah proses penyidikan. Oke, itu kiranya gampang sekali buat teman-teman untuk bisa membedakan. Nah, ini soal terakhir kemarin. Berikut merupakan alat bukti yang sah di pengadilan menurut KUHP adalah kecuali. Oke, berarti yang bukan alat bukti yang sah ya. Kita coba lihat, di sini ada TTE atau tanda tangan elektronik, ada surat, keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk. Nah, kita ke pembahasannya. Oke, di sini berdasarkan KUHP itu ada 5. Oke, keterangan tadi masuk, keterangan saksi tadi masuk, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oke, jadi bisa kita langsung lihat ya, tidak ada tanda tangan elektronik tadi. Otomatis jawaban yang benar atau yang salah di sini karena kecuali kita bisa pilih jawaban A, yaitu tanda tangan elektronik. Nah, itulah tadi 10 soal yang kita sudah latih. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.